Kalau menurut kakak, kan selama ini kita, subhanallah ya, kita diuji dengan pandemi COVID kemarin selama lebih dari 2 tahun. Kakak yang tadinya mau kuliah 1 tahun juga sempat ke pending ya. Nah, sekarang udah masuk juga tetap online. Bahkan ada kak yang anak-anak SD yang kasihan kak. Dari mulai masuk sampai berapa bulan dia nggak kenal tuh temen-temennya. Menurut kakak gimana kak belajar secara online itu maksimal apa enggak? Ya, kakak sendiri kan dari awal masuk sampai sekarang juga masih online sih, jadi kayak berasa banget nggak maksimal lah belajarnya. Mungkin kalau online, guru yang ngomong kita belum tentu dengerin juga yang lain. Bisa jadi aku lagi tidur, bisa sambil off cam kan bisa kayak gitu curi-curi. Jadi nggak maksimal banget seragam, sih. bawahnya tetap celana bobo gitu ya. Udah gitu ditambah nggak ketemu teman-teman kan nggak ada semangat ya. Sekolah sendirian di kamar, ngeliatin kamera udah mata tambah minus. Kalau menurut kakak ilmu itu penting apa enggak? Penting banget lah. Ngomong kita asik ngobrol sendiri, Abi ini belajar juga sendiri. Kita ajak Abi ngobrol juga mau? Bi, sehat Bi. Bi, kita sapa pemirsa dulu ya. Nanti Bunda mau bahas tentang ilmu nih, karena ilmu itu penting sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan pencinta Asmaul Husna. Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa, sahurnya terutama. Sahur itu sunnah sambil nonton Asmaul Husna. Bersama kami keluarga Ustadz Taufikur Rahman pastinya ya. Alhamdulillah. Kali ini kita ingin membahas tentang Al-Alim, Asma Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui dari sebelum, sesudah, dan yang akan datang. Itu sudah pasti. Beda dengan kita manusia. Kalau kita tidak belajar, kita tidak mengetahui ilmu itu ya. Dan juga tema kita hari ini adalah keajaiban dari menuntut ilmu. Nah, Bi, tadi Bunda udah ngobrol-ngobrol sama kakak nih. Seberapa penting ilmu itu untuk kita? Dan alhamdulillah tadi kakak menjawab bahwa ilmu itu sangat penting. Karena dengan ilmu seperti laksana gelap gulita ada cahaya, ya Bi ya. Kalau tanpa ilmu semuanya gelap gulita. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan lupa tetap bahasanya mah sambil wiridan penuh tafakur, pukul 5 waktu Madinah. Ramadan penuh syukur bersama kajian Asmaul Husna. Alhamdulillah. Seberapa penting tuh ilmu, makanya dari nama-nama Allah yang baik ada yang namanya Al-Alim, yang maha memberi pengetahuan kepada hamba-hambanya. Dan pentingnya ilmu sampai saya kutip bahasa Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kakak pemirsa termasuk orang yang merupakan masih bukan orang lainnya Rasulullah, karena beliau punya namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Mutalibi bin Abdumanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ab bin Adnan bin Ut bin Mukawim bin Nahur bin Taira bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Nabina Ismail alaihissalam bin Nabina Ibrahim alaihissalam. Jadi ini beliau kakak lahir 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Usianya terbilang muda, enggak tua. Rasulullah 60 ke atas, 54 tahun telah meninggal dunia. Tapi sampai sekarang dalam bidang di mana keilmuan sangat amat diakui oleh semua dunia. Nah, kenapa? Nah, Abi pinjam bahasa beliau nih, pentingnya ilmu pemirsa. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya siapa yang pengen sukses dunia, kuncinya ilmu. Siapa yang pengen sukses akhirat, kuncinya ilmu. Siapa yang pengen dua-duanya, dunia akhirat sukses, kuncinya ilmu. Penting berarti sampai ke liang lahat. Itu untuk garansi waktunya. Jadi nggak ada istilah berhenti. Pemirsa, bedakan. Di saat kita sholat, lafadz niatnya usolli farda subhi. Fardo. Bentuknya masdar. Di mana di saat sholat asar, usolli fardal asri. Usolli fardal maghribi. Tapi giliran mencari ilmu bunda, walaupun maknanya sama, tapi serupa tapi tidak sama. Penetapannya, pentauqitannya, penegasannya, tolabul ilmi faridotun.
Apa bedanya antara fardon dengan faridatun? Ternyata di saat menuntut ilmu menggunakan segot mubalaghah menunjukkan kalau sholat pakai fardol, usolli fardol asri. Selesai sholat asar nggak perlu sholat lagi. Selesai sholat subuh nggak perlu sholat lagi. Tapi giliran menuntut ilmu faridatun menunjukkan waktu yang istimror. Waktu yang nggak boleh ada berhentinya. Kapan saja, di mana saja, nggak terbatas sama usia. Faridatun membentuk sigat mubalaghah, membangetkan kapan saja kita di saat ada ilmu yang kira-kira penting, maka di situ kita ambil. Makanya diperjelas lagi secara garanti waktunya minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita lahir sampai masuk ke liang lahat. Selama belum masuk ke liang lahat, kita masih bisa berbicara, napas masih bisa yang namanya kita rasakan, nikmati, wajib menuntut ilmu. Masya Allah. Dan ilmu itu bukan hanya harus masuk ke kelas, ke bangku sekolah, bukan hanya di sekolahan aja. Betul. Di sekitar kita ini adalah pelajaran semua. Contohnya hari ini kita di acara Asmaul Husna, insya Allah ini juga belajar. Amin. Banyak sekali pelajaran yang Masya Allah. Tapi tinggal sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita di Asmaul Husna tentang Asmaullah Al-Alim, yaitu Allah yang Maha mengetahui dari segala sesuatu. Betul sekali para pemirsa, dari ayat yang baru saja kakak bacakan ini menunjukkan betapa rendahnya kita dibanding dengan nama Allah Al-Alim. Sehingga mengatakan para malaikat, qalu, mereka pada berkata, apa perkataannya? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada pengetahuan yang kau ajarkan kepada kami. La ilma lana, tidak ada ilmu kepada kami. Illa ma'alam tanah, kecuali ilmu yang kau telah ajarkan. Engkaulah yang maha alim, engkau yang maha memberi pengetahuan, dan engkau yang maha bijaksana. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi kunci keberhasilan dunia akhirat adalah ilmu. Sementara setelah ilmu kita kuasai, mengajarkan kepada kita, di atas langit masih ada langit. Jadi betapa hinanya kita, betapa rendahnya dengan ilmu yang masih secuil. Bahkan kalau tadi dibacakan demikian, para malaikat saja mengakui, ya Allah, saya nggak punya ilmu kecuali apa-apa yang kau ajarkan kepada kami. Begitupun diri kita. Nah, gambarannya sampai baginda Rasul memberikan analogi, ada yang namanya jarum dicelupkan ke dalam air, dan airnya bukan sedikit, sangat luas, bahkan selautan. Kemudian jarum diangkat, ada tetesan air yang ikut kepada jarum. Nah, setetes itu diberikan untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Sementara bandingannya ilmu Allah bagaikan yang lautan itu. Allahu Akbar. Jadi dengan ilmu yang dimana kita pelajari akan menghantarkan diri kita, membawa diri kita makin bertutur kata yang sopan, bersikap, menunjukkan di mana orang-orang yang berilmu, pentingnya ilmu, menghantarkan dirinya menjadi hamba-hamba yang tawadhu.
hamba-hamba yang handap asor, hamba-hamba yang rendah hati. Makin Oleh berisi, karenanya makin menunduk, ya. bagaikan ilmu padi, makin berisi makin menundukkan. Karena jujur memang ya Allah, kata Sayyidina Ali mengatakan, kalau orang mengatakan ilmu saya cukuplah segini, tandai dia adalah orang yang bodoh. Dan ilmu makin terasa di saat kita makin gali, makin belajar, makin berasa akan keterbatasan, akan Ketidaktahuan kita. nah. Kalau kakak kalau disuruh memilih, lebih baik diberikan harta atau dititipkan ilmu? Dititipin ilmu, karena dari ilmu itu bisa kakak kembangin lagi, nanti bisa balik lagi Menghasilkan harta. Alhamdulillah, betul. Keduanya penting. Tetapi itu tadi, kalau hanya dititipkan harta, harta itu bisa habis ya kak. Tapi kalau ilmu dengan tidak punya harta pun, karena kita memiliki ilmu, akhirnya bisa menghasilkan harta. Ini pernah ditawarkan kepada Nabi Allah Sulaiman, dipilihkan, disuruh pilih antara kerajaan, antara harta dan ilmu. Apa kata Nabi Sulaiman? Aku pilih ilmu, dan dengan ilmu ternyata harta aku miliki, tahta pun aku punya. Betul. Makanya Syekh Az-Zurnuji mengajarkan dalam kitab Ta'lim Muta'alimnya pada bab awal, jadi dianjurkan oleh baginda Rasul, afdolul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmu keadaan. Keadaan gimana? Ya keadaan dalam berbagai macam kondisi kita. Oh iya, di hadapan kita, di mana kita akan bertemu untuk yang namanya bayar zakat nih, ya. Maka ilmu mengeluarkan zakat, zakat fitrah, zakat harta. Mau sholat subuh, oh iya harus wudhu, ilmu wudhunya. Selesai yang namanya sholat subuh, oh iya sholat subuh keadaannya, jangan bubar dulu, duduk berzikir. Di mana selesai sholat subuh, ada ilmunya. Sampai kapan? Sampai di mana datangnya waktu isyraq, sholat sunnah 2 rakaat, berkat ilmu dibimbing kita. Masya Allah, yang belum mampu sampai ke Mekah, belum mampu sampai ke Arafah, belum mampu sampai haji, ternyata berkat ilmu, sholat subuhnya 2 rakaat dikerjakan, zikirnya sampai waktu isyraq disempurnakan dengan sholat sunnah isyraq. Maka kata Nabi, dengan ilmu kita jadi yakin, maka fadilah pahalanya melebihi pahala umrah dan haji yang Allah terima. Kan kadang ada peribahasa gini, Be. Kita kayaknya mendingan nggak tahu ya. Kalau nggak tahu kita berbuat sesuatu yang salah, nggak terhitung dosa. Ya, tapi mohon maaf, Ini bukan zaman batu ya. iya, di saat nggak tahu, Ya. makin terasa nanti ketinggalan kita. Ya. Ya, ikhwa fillah rahimakumullah, pentingnya kita untuk mencari ilmu, karena memang betul-betul kalau kata Ibnu Ruslan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan nggak akan diterima. Aduh, jangan sampai seperti itu ya. Sampai juga peribahasa mengatakan, kejarlah ilmu sampai di negeri Cina. Oh. Sampai segitu pentingnya. Betapa urgennya mencari ilmu, Bunda. Insya Allah. Bunda isi lagi minumnya ya, Be ya? Ya, boleh. Belajar di atas salah di mana? Belajar di Waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Jadi Abi mah ngaji aja deh, nyanyi bagian Bunda. Pemirsa yang dirahmati Allah, yuk kita lanjutkan lagi yang belum sahur. Ayo, masih ada waktu untuk makan sahur ya. Sahur itu sunnah, jadi untuk menjaga kesehatan kita semuanya supaya puasanya tidak lemas. Masih bersama keluarga Taufikur Rahman di sini. Kita membahas tentang Asmaullah Al-Alim. Ya Allah Maha mengetahui, kita yang Maha bodoh. Baginda Rasul saja pemirsa masih belajar. Ya, di Ramadan ini kan kita kenal di mana bulan diturunkan Al-Qur'an. Ya. Dan di saat turun wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, malaikat Jibril membimbing kepada baginda Rasul, "Iqra." Apa jawaban Rasulullah? Ma'ana bil qari. Saya nggak bisa baca. Iqra. Ma'ana bil qari. Saya nggak bisa baca. Iqra. Ma'ana bil qari. Baru ketiga kalinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat kelima.
Nah, di sini pemirsa menunjukkan seorang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi di saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama turun surat Al-Alaq sampai 1 dan diulang sampai 3 kali. Pesan moral buat kita, seorang baginda Rasul pun perlu proses belajar. Apalagi kita. Bahkan di Ramadan ini, di antaranya kebiasaan baginda Rasul bersama dengan malaikat Jibril untuk memoriz. Apa tuh? Mengulang-ulang, memurojaah. Mengulang-ulang, karena terasa bunda, ya Allah, ilmu tuh ya kalau masih kecil di atas batu ukirnya. Kalau udah begini dewasa adanya, Allahu Akbar, seperti ngukir di atas air, hilang lagi, hilang lagi. Nah, perlunya untuk terus memurojaah. Wahai anak-anak milenial, anak-anak zaman now yang saya sayangi, tolong ya betul-betul diisi yang namanya kehidupan kalian dengan yang namanya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi dengan ilmu, insya Allah membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang berkualitas ilmiah. Dengan iman, membimbing kita untuk menjadi orang-orang di samping berkualitas ilmiah, berakhlakul karimah. Setelah iman, dibantu lagi dengan ikhlas. Jadi semua yang kita kerjakan dengan ilmu, nggak apa-apa karena uang, karena ini, karena itu, tapi semata-mata lillahi ta'ala, jadi berkah. Dan di saat semuanya sudah lengkap dan ditekuni istiqomah, inilah puncak kebahagiaan yang betul-betul sudah tingkat paling tinggi. Dan barokahnya di saat sudah istiqomah, al istiqomah khairun min alfi karomah. Yang namanya istiqomah, orang sudah berilmu, mengamalkan ilmunya, jadi beriman, lantas jadi ikhlas istiqomah, maka lebih hebat daripada seribunya keramat para wali. Masya Allah. Jangan pernah merasa puas Kak dengan apa yang sudah didapatkan. Kakak belajar, kalau tidak di murojaah, kakak tetap apa lupa? Lupa lah. Ngaji juga begitu ya? Iya, belajar juga berulang-ulang begitu. terus. Iya, makanya sampai dibilang kakak jangan sia-siakan waktu. Al-waktu kasoif ya Kak? Ya, Bi, al-waktu kasaif. Jadi waktu itu ibarat sabetan pedang. Kalau kita tidak menggunakan yang dengan baik, waktu yang akan menggiling kita. Kalau kita bisa memperlakukan waktu dengan baik, insya Allah tidak sia-sia masa depannya, masa remajanya tidak sia-sia, karena memang waktunya belajar anak-anak sekarang. Bi, kita mumpung masih ada waktu lagi nih Bi, rangkuman dari apa yang harus kita amalkan di dunia ini tentang asma Allah Al-Alim, bahwa pentingnya menggali ilmu. Ya, pertama pemirsa, garanti menuntut ilmu, durasinya dari mulai kita lahir sampai liang lahat. Selama belum meninggal, nggak boleh ada kata berhenti untuk menuntut ilmu. Yang kedua, setelah ilmu kita terima, itu semua atas kehendak Allah, jangan membawa diri kita menjadi hamba yang sombong. Kenapa? Di atas langit masih ada langit. Yang ketiga, kita pengen jadi ilmu yang bermanfaat, di saat besok kita wafat, tetap mengalir, makanya ilmu yang bermanfaat akan membawa diri kita makin takut kepada Allah, makin penuh pengabdian menjalankan syariat perintah ibadah yang harus kita kerjakan. Nah, seperti inilah yang walaupun nanti kita telah tiada di muka bumi, karena ilmu kita bermanfaat, diamalkan oleh murid-murid kita lagi dan menjadi transparan penerang kita. Walaupun sudah wafat, tapi nama kita tetap harum dan di makamnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Amin, Allahumma amin. Pantunnya biar ini. Nah, ya, dengan ilmu yang kita kuasai, dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, pantun Ramadan saya terakhir ini, ingat bahasanya ayam teriyaki buatan mertua. Cakep. Untuk tetamu beri pekan baru. Pengen barokah rizki, minta ridho orang tua. Pengen barokah ilmu, minta ridho dari para guru. Masya Allah, jazakallah khair Abi, jazakallah khair kakak. Dan juga semua pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, para pencinta Asmaul Husna yang sudah menyaksikan acara kita. Ayo jangan bermalas-malasan menuntut ilmu, sungguh-sungguh menuntut ilmu dunia, terlebih-lebih ilmu agama. Dan juga jangan lupa sebarkan ilmu tersebut dan amalkan. Insya Allah menjadi catatan amal soleh untuk kita semuanya. Kita jumpa lagi di tema yang berbeda. Masih di acara kesayangan kita. Tonton terus Asmaul Husna hanya di Metro TV. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghil lil zalimin bil zalimin.
واشغل للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 10 hari terakhir yang repot apa? Anak-anak udah beli baju apa belum? Ini kira-kira toples kita udah isi kue apa belum? Bukan makin mendekat ke masjid. Ya, inilah mendekatnya ujiannya. ke mall. Kalau pertama-tama sejadah sama mukena udah nyampe duluan ke masjid. Tapi di hari-hari 10 terakhir ini banyaknya Udah pada pindah. itu di pasar penuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.